Hidup di desa kecil Jawa Tengah pada era 1980-an tidaklah mudah. Hendra, nama samaran kita untuk tokoh utama kisah ini, tumbuh dari keluarga sederhana. Ia menikah dengan Ratna, seorang gadis kampung yang dikenal setia dan lembut. Mereka menikah tanpa pesta besar, hanya doa dan restu keluarga. Dari titik nol, mereka berjuang bersama. Hendra berjualan hasil bumi di pasar, Ratna menemaninya, membantu mencatat keuangan, bahkan kadang ikut menimbang dagangan. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh tawa kecil yang tulus. Kerja keras Hendra berbuah hasil. Dagangannya semakin laris. Ia mulai dipercaya untuk memasok ke toko-toko besar. Uang perlahan mengalir. Mereka bisa membeli sepeda motor, lalu memperbaiki rumah. Ratna merasa bersyukur. Ia selalu berkata pada tetangga, "Kami tidak kaya, tapi cukup. Yang penting anak-anak sehat," kata si Ratna. Namun, di balik keberhasilan itu mulai tumbuh sesuatu dalam diri Hendra. Rasa ingin lebih, gengsi, dan haus pujian. Dalam dunia dagang, Hendra bertemu banyak orang. Salah satunya seorang janda muda. Kita sebut Maya. Cantik, pandai bicara, dan tahu cara menarik perhatian. Awalnya mereka hanya rekan bisnis. Maya sering memuji Hendra di depan orang lain. "Pak Hendra ini luar biasa, pintar, cari peluang," kata si Maya. Pujian itu membuat Hendra merasa lebih dihargai daripada di rumah. Ratna memang jarang memuji. Ia lebih sering mengingatkan. Bagi Hendra, perhatian Maya terasa segar, menggoda. Perlahan, hubungan mereka berkembang menjadi lebih pribadi. Pertemuan bisnis berubah menjadi pertemuan rahasia. Ratna mulai curiga suaminya sering pulang malam, lebih rapi dari biasanya, dan sering membawa uang tunai lebih banyak dari yang ia ketahui. Suatu malam, Ratna bertanya pelan, "Mas, kalau ada yang berubah, bilang saja. Jangan sampai aku tahu dari orang lain." Seketika Hendra marah. Ia merasa dicurigai. "Aku bekerja keras untuk kalian, kok malah disalahkan?" kata si Hendra dengan pembelaannya. Pertengkaran itu menjadi titik awal keretakan, hingga akhirnya Hendra mengajukan cerai. Di pengadilan agama, Ratna hanya meminta hak asuh anak-anak. Ia berkata, "Saya tidak meminta harta. Saya hanya ingin anak-anak tetap bersama saya." Hendra menganggap itu kemenangan. Ia bebas, bisa hidup dengan Maya. Awalnya, hidup Hendra dengan Maya terasa indah. Ia punya rumah baru, pasangan baru, dan gengsi di mata orang. Namun, teman-teman mulai menjauh. Keluarga juga banyak yang kecewa. Ibu Hendra sempat berpesan, "Nak, jangan lupakan istrimu yang dulu menemanimu dari bawah." Tapi Hendra tidak peduli. Ia merasa hidupnya justru baru dimulai. 3 tahun kemudian, badai datang. Usaha dagang Hendra jatuh karena krisis ekonomi. Partner bisnis pergi, hutang menumpuk. Maya mulai berubah. Ia menuntut lebih banyak uang. Gaya hidup tetap harus mewah. Ketika Hendra tak mampu lagi, Maya pergi meninggalkannya. Tidak dengan pertengkaran, hanya selembar surat yang berisi, "Aku sudah pergi, jangan cari aku lagi." Seketika hidup Hendra hancur. Dari pengusaha yang dihormati, ia jatuh menjadi orang biasa. Rumah terjual, kendaraan lenyap,
Sisa hidupnya hanya kontrakan kecil di pinggir kota. Seakan belum cukup, kesehatan Hendra mulai memburuk. Ia terserang penyakit diabetes, lalu komplikasi. Tubuhnya melemah, matanya kabur, kakinya sering bengkak. Tanpa maya, tanpa harta, ia hidup seorang diri. Tetangga kadang membantu memberi makanan. Ironisnya, Ratna yang pernah ia tinggalkan tetap menyuruh anak-anaknya mengirim makanan untuk ayah mereka. Ratna tidak pernah datang, tapi ia berpesan, bagaimanapun dia tetap ayahmu. Hendra sering menangis sendiri. Ia teringat masa lalu saat Ratna selalu setia. Kini ia diranjang sakit. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Hendra akhirnya meninggal dalam kesederhanaan. Sakit-sakitan ditemani rasa penyesalan. Tidak ada upacara besar, hanya doa singkat dari anak-anak yang masih menghormati. Sementara Ratna, meski penuh luka, berhasil membesarkan anak-anak hingga sukses. Mereka hidup cukup, dihormati, dan tidak pernah membicarakan masa lalu ayah mereka. Kisah ini memberi satu pelajaran. Kesetiaan yang dikhianati pada akhirnya akan membalikan hidup pelakunya. Karma tidak datang secepat kilat, tapi ia pasti menemukan jalan. Hendra mengira ia bisa mengendalikan nasibnya. Ternyata hidup yang mengendalikan dirinya.